Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Star Hike Video. Kali ini saya akan unboxing dan review iPhone 13 garansi iBox, dan di sini tertulis ya, terlihat garansi iBox dan ada service centernya, dan ini masih green peel ya, masih segel ya guys, keadaan baru. Saya beli sekitar harganya 11 juta kecil ya. Sekitar 11 juta di bawah 500.000 ya guys, di toko Pak Edi atau Tokopedia. Oke, mari kita buka dari iPhone 13-nya. Dan kebetulan, apakah iPhone 13 ini worth it di tahun 2023 ini? Dan ini kebetulan warna hijau ya. Ini adalah kelengkapan yang kita dapatkan pada pembelian iPhone 13. Di sini juga ada kabel Lightning ya, Type-C to Lightning. iPhone 13 ini memiliki bobot sekitar 174 gram. Dan ini belakangnya tuh agak fingerprint magnet ya guys. Jadi disarankan untuk menggunakan casing. Oke, lanjut ke bagian frame-nya yang berbahan aluminium. Di bawah sini terdapat speaker, ada port lightning, ada mikrofon, dan ada garis antena. Hanya satu saja. Dan untuk pada bagian kirinya di sini terdapat garis antena, ada slot SIM card, dual SIM ya, SIM card dan eSIM. Dan di sini juga ada tombol volume up and down, dan ada tombol silent, dan ada garis antena. Dan di bagian atasnya hanya ada garis antena ya, tidak ada apa-apa lagi. Lanjut untuk bagian kanannya, di iPhone 13 terdapat garis antena 2 dan tombol power ya. Untuk keamanannya, iPhone 13 ini dilengkapi Face ID ya, bisa menggunakan masker dan tanpa masker. Dan ini kebetulan tes tanpa masker ya. Dan berikutnya kita tes menggunakan masker ya. Dan ini kita tes menggunakan masker dan bisa ya. Di iPhone 13 ini adalah mengenai dari iPhone 13 ya, bisa kita lihat. Dan di sini ada kartu garansinya. Oke, mari kita tes refresh rate dari iPhone 13 yang kebetulan hanya 60 Hz ya guys. Cukup disayangkan ya, hanya 60 Hz. Lanjut ke bagian speakernya. Di sini kebetulan iPhone 13 memiliki dual speaker ya, pada bagian speaker atas dan speaker bawah. Berikut suaranya. Oke, lanjut ke layarnya. iPhone 13 dibekali dengan Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits HBM, dan 1200 nits peak dengan ukuran 6,1 inch dengan resolusi 1170 x 2532 pixel dengan rasio 19,5 banding 9 ya, dengan kerapatan 460 ppi dengan proteksi layar ceramic shield glass. Untuk kamera depannya, iPhone 13 dibekali dengan 12 megapiksel single ya, dengan bukaan f.2 dengan 23 mm wide, dan memiliki fitur HDR dengan perekaman video sampai 4K ya, dan dilengkapi juga dengan gyro eyes atau electronic image stabilization. Sedangkan untuk kamera belakangnya, iPhone 13 memiliki dual kamera 12 megapiksel dengan bukaan f1.6 26 mm wide ya, dengan dual pixel PDAF dan sensor OIS optical image stabilization. Dan untuk kamera keduanya 12 megapiksel juga dengan bukaan f.4 dengan ultra wide ya, 13 mm. Selain itu juga memiliki fitur dual LED dual tone flash dengan HDR video 4K sampai 60 fps. Berikutnya adalah hasil dari jepretan kamera depan iPhone 13 ya, kamera wide dan ultra wide. Dan di sini juga ada lensa makronya ya, yang bisa dibilang kurang sempurna ya. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan iPhone 13 HD 60 fps saat jalan biasa di pagi hari atau siang, dan pokoknya cahaya cukup ya. Ini kondisi saat jalan dan bagaimana saat berlari, dan ini kondisi saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan iPhone 13 4K 30 fps saat jalan biasa. Dan ini adalah kondisinya saat berlari. Berikutnya adalah contoh rekaman dari kamera depan iPhone 13 4K 60 fps saat jalan biasa. Dan ini stabil ya, bisa dilihat sendiri nanti. Dan ini kondisinya saat lari. Berikutnya adalah hasil dari kamera depan iPhone 13 di malam hari ya, mode biasa dan mode potret. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan iPhone 13 di malam hari HD 60 fps ya saat jalan. Ini terlihat gelap ya.
dan ini kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan iPhone 13 4K 30 fps saat jalan di malam hari. Ini lebih terang ya daripada HD-nya. Dan ini kondisinya saat jalan dan bagaimana saat berlari, dan ini kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan iPhone 13 4K 60 fps. Dan ini lebih gelap ya, yang 60 fps berarti gelap di 60 fps, tadi 4K 30 fps lebih terang ya. Dan ini kondisinya saat jalan di malam hari dan bagaimana saat berlari, dan ini kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah hasil tangkapan dari kamera belakang iPhone 13 lensa wide dan ultra wide-nya. Untuk iPhone ini hasilnya natural ya, ditampilkan apa adanya tanpa penambahan exposure dari warna yang berlebihan, dan saya lebih suka dengan warna natural ini dari iPhone 13. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang iPhone 13 lensa 1 kali HD 60 fps saat jalan biasa, dan ini lensa 0,5 nya. Dan ini kita balik lagi lensa 1 kali saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang iPhone 13 4K 30 fps saat jalan biasa lensa 1 kali, dan ini lensa 0,5 saat jalan biasa. Dan kita ubah lagi ke lensa 1 kali saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman kamera belakang iPhone 13 4K 60 fps. Dan ini lensa 0,5 saat jalan. Ini lensa 1 kali saat jalan. Dan ini kita tes saat berlari lensa 0,5. Berikut ini adalah hasil dari jepretan kamera belakang iPhone 13 di malam hari menggunakan mode malam, lensa wide dan ultra wide. Di sini terbilang cukup bagus ya untuk cahaya cukup, dan tidak bagus di cahaya tidak cukup. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang iPhone 13 HD 60 fps. Dan ini menggunakan lensa 1 kali di malam hari saat jalan, dan ini lensa 0,5. Jadi kita bisa berpindah-pindah ya dari lensa 1 kali ke 0,5, dan ini lensa 1 kali saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang iPhone 13 4K 30 fps di malam hari saat jalan lensa 1 kali, dan ini lensa 0,5 saat jalan, dan ini lensa 1 kali saat jalan lagi, dan kita tes saat berlari. Berikut ini ada contoh rekaman dari kamera belakang iPhone 13 di malam hari. Ini 4K 60 fps tapi diatur setnya 1 kali ya. Jadi nggak bisa diubah ke 0,5. Jadi kalau harus pengen ke ubah 0,5 dan 1 kali, kita harus set dari awal adalah di lensa 0,5 ya. Dan perbedaannya jauh ketara. Berikut ini ada set kamera 1 kali saat berlari ya, 4K 60 fps di malam hari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang iPhone 13 di malam hari ya, kamera belakang 4K 60 fps, dan ini lensa 0,5. Kita ubah ke lensa 1 kali. Ini 4K 60 fps dan ini 0,5, dan ini kita tes 0,5 saat berlari. Berikut ini ada skor Antutu yang saya dapatkan dalam pengujian iPhone 13 dengan prosesor A15 Bionic dengan Antutu versi ke-9. Dan berikut ini adalah hasil performa tes game ya. Di sini kita uji game PUBG dengan grafis di sini sampai Ultra HD ya di iPhone 13. Dan ini juga ada mode halus sampai ekstrim ya untuk frekuensi bingkai gambarnya. Dan iPhone 13 juga dilengkapi dengan fitur gyroscope dan hardware ya. Dan ini dari tes gyroscope-nya lancar jaya ya di iPhone 13, dan ini enak banget iPhone 13 untuk bermain game. Tapi sayangnya iPhone 13 ini kelemahannya pada suhu ya. Jadi gunakan kipas atau main di suhu ruangan yang dingin ya.
agar performa HP tidak terlalu panas dari iPhone 13 ini. Selanjutnya saya tes Honkai Impact versi 3. Di sini videonya versi rekomendasinya adalah level 4 ya. Di sini kita simpan pengaturannya. Berikut nih adalah hasil setelan yang tadi dari Honkai Impact-nya. Di sini terbilang cukup mulus ya dan kurangnya seperti biasa suhu ya. Jadi saya ini mainkan di luar ruangan tanpa kipas dan suhu ya tahu kan suhu ruangan tuh ya terbilang tidak cukup dingin ya. Dan di sini selanjutnya kita tes game Genshin Impact dengan fitur defaultnya adalah tinggi dan mari kita tes mentokin aja ya tertinggi dengan FPS sampai 60. Kita tes game Genshin Impact di iPhone 13 dan ini bisa kita lihat efeknya semut ya. Walaupun kita mainkan di suhu ruangan atau di luar ruangan, lebih optimal lagi kita mainkan menggunakan kipas ataupun cooler ya di iPhone 13 ini, ataupun kita lebih baik juga mainkan di dalam ruangan. Dan berikut ini adalah kapasitas maksimum baterai health-nya tuh masih 100% dari iPhone 13 ini. Dan ini baru ya, dan ini adalah konsumsi baterai dari iPhone 13 yang terbilang cukup irit ya dengan penggunaan saya yang tidak terlalu intens untuk bermain game dan lebih menggunakan untuk sosial media dan perekaman yang terbilang cukup irit. Menurut saya iPhone 13 ini cukuplah untuk penggunaan sehari-hari dengan 2 kali pengecasan untuk pemakaian yang intens dan tidak intens hanya 1 kali saja. Thanks for watching and see you next time. Bagaimana iPhone 13 ini? Apakah menurut Anda worth it? Silahkan komentar.